Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis resiko semi kuantitatif menurut API 581/2000. Jadi kalau di kesempatan sebelumnya kita sudah membahas metode untuk analisis kuantitatifnya secara full. Nah, malam ini kita akan coba bahas analisis resiko semi kuantitatif. Nah, mengapa kok disusun ini ya, apa metode semi kuantitatif ini? Jadi eh, sejarahnya itu awalnya panitia penyusun standarnya, penyusun guideline-nya RBI ini itu yang pertama diselesaikan itu adalah metode kuantitatif. Oke, setelah selesai penyusunan metodenya, itu kan biasanya ada pengujian, ada validasi, ada pengujian, ada apa namanya istilahnya itu uji sensitivitas begitu biasanya seperti itu. Nah, sewaktu metode kuantitatif yang sudah kita bahas kemarin itu diuji, ternyata waktu yang paling lama itu bukan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan analisis likelihood of failure, tapi yang lama adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan analisis consequence of failure. Utamanya itu penentuan inventory. Inventory ini seperti yang kita bahas kemarin adalah eh, estimasi jumlah fluida yang bisa keluar ke lingkungan ketika terjadi kebocoran. Jadi ternyata yang paling repot ini, karena katakanlah misalkan saya punya sebuah eh, tangki yang bocor begitu ya. Jadi katakanlah saya punya sebuah tangki yang bocor, katakanlah begitu. Nggih. Nah, di saat metode kuantitatif itu diterapkan, kita harus membuat perkiraan apa namanya jumlah fluida yang dapat bocor keluar. Nah, biasanya sebuah vessel atau sebuah tangki itu selain ada pipa untuk outlet di mana aliran itu keluar, itu biasanya ada pipa inlet. Nah, kalau terjadi kebocoran, katakanlah kemudian apa namanya fluidanya itu mengalir keluar, bocor begitu. Nah, ini yang bisa mengalir keluar yang dari mana? Kan yang bisa mengalir keluar itu adalah fluida yang ada di dalam tangki ini, plus fluida yang bisa mengalir masuk ke dalamnya. Oke. Sampai aliran ini dihentikan oleh misalkan ada valve yang ditutup. Nah, ini yang agak agak rumit menentukannya. Oke. Nah, jadi eh, kemudian panitia penyusun standar itu melakukan penyederhanaan. Oke. Terus kemudian dilakukan penyederhanaannya adalah inventorinya itu di, eh, ditentukan itu berdasarkan range begitu ya. Range-nya kira-kira berapa diberikan range. Nanti kita pilih range-nya. Lalu kemudian dari range-nya ini kita tentukan menggunakan judgement begitu kurang lebih untuk menyederhanakan ini. Nah, kemudian digunakan suatu nilai representatif. Jadi ini bukan estimasi yang benar-benar akurat, tapi cukup mewakili, kurang lebih begitu. Nah, kemudian ada penyederhanaan yang lain. Penyederhanaan yang lain adalah konsekuensi lingkungan dan bisnis interruption ini tidak dimasukkan. Nah, kemudian ada juga penyederhanaan yang lain. Penyederhanaan yang lain itu adalah angka resiko kuantitatifnya itu tidak dihitung. Kemudian kemarin faktor evaluasi manajemennya itu tidak dimasukkan juga. Jadi eh, nanti likelihood of failure-nya itu hanya berupa technical module subfaktor.
Nah, jadi penentuan inventorinya itu seperti ini. Nah, jadi penentuan inventorinya itu kurang lebih seperti ini. Misal apa namanya ini ya, apa namanya range-nya kira-kira berapa jumlah massa fluidanya yang bisa bocor keluar itu kira-kira berapa. Kemudian nanti kita gunakan nilai representatif ini untuk perhitungan, begitu. Oke. Nah, kalau di kuantitatif ini harus benar-benar kita perkirakan dengan detail. Oke. Nah, jadi bagaimana milih A, B, C, D, atau E-nya gitu ya. Nah, kalau kita tahu betul kurang lebih berapa massa fluida yang ada di dalam peralatan, nanti kita bisa langsung masuk ke range. Gitu ya. Tapi kalau kita belum tahu, kita bisa pakai tabel B2 ini. Misal untuk kategori A itu eh, kebocoran keluar itu akan menghasilkan apa namanya pengosongan sebagian dari peralatan yang akan dievaluasi resikonya. Oke, jadi yang bocor sebagian less than total ini. Total di inventory itu kosong total. Oke, B gitu ya. Eh, itu kalau kebocorannya berakibat total the inventory of the equipment being evaluated. Nah, ini pakai nanti 5.000 pound gitu ya. Ini satuannya pound. Nah, kemudian C kebocorannya berakibat total the inventory of the equipment plus 1 to 10 other equipment item. Jadi kebocoran di peralatan itu menyebabkan pengosongan peralatan itu ditambah 1 sampai 10 peralatan lain. Oke. Kemudian nah, kalau yang D ini total D inventory dari pengosongan total peralatan yang dianalisis plus 10 atau lebih peralatan lain yang terhubung dengannya. Jadi kalau mau dihitung ke upstream downstream itu 10 peralatan total gitu ya. Mungkin 5 upstream, 5 downstream begitu. Nah, kalau yang E itu kalau bocor ini seluruh unitnya itu kosong gitu ya. Lepas semua. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita mau menentukan inventorinya, itu kita nggak boleh lompat-lompat, Bapak Ibu. Jadi misalkan, oh satu tangki kita tahu masanya kurang lebih 7.000 pound, kita pakai kategori B. Tapi tangki lain nanti kita pakai tabel B2, ini nggak boleh. Nanti hasilnya nggak konsisten. Jadi kalau kita mau langsung pakai B1, melihat range-nya ya, semuanya harus melihat range-nya. Kalau mau pakai tabel B2 ya nanti pakai tabel B2 semua. Pertanyaannya adalah Pak, bagaimana kalau nanti kita lihat tabel B2 tapi tidak sesuai dengan kenyataan? Nah, memang tidak begitu Bapak Ibu, bisa jadi tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau kita lihat kita menggunakan tabel B2 secara konsisten untuk semua peralatan, itu nanti secara relatif satu peralatan dibanding peralatan lain di dalam unit operasi tersebut itu bakalan konsisten. Jadi kalau yang sedikit ya nanti nilainya kecil, yang gede nilainya lebih gede. Seperti itu. Mengapa ini tidak apa-apa? Karena nanti analisis semi kuantitatif itu hasilnya kualitatif. Jadi inputnya ini ada perhitungannya, tapi hasilnya kualitatif. Kalau kualitatif itu kan kita tidak peduli dengan apa namanya angka resiko mutlaknya berapa. Yang penting kan relatif terhadap satu sama lain tuh antar peralatan di situ. Yang penting konsisten. Jadi yang harusnya kalau nilai kuantitatifnya paling tinggi ya di situ harusnya resikonya juga yang tertinggi, very high begitu. Kalau yang harusnya angkanya rendah ya nanti di situ jadi low. Tapi nilai mutlaknya berapa kan kita nggak peduli kalau kualitatif. Jadi begitu Bapak Ibu kurang lebih apa namanya cara cara berpikirnya di analisis semi kuantitatif itu.
Oke. Nah, bagaimana langkah perhitungan COF-nya? Langkah perhitungan COF-nya sebenarnya sama persis dengan langkah perhitungan yang metode kuantitatif, kecuali penentuan inventory ini. Oke. Jadi nanti langkahnya itu sama, kecuali penentuan inventory. Nah, jadi nanti setelah menentukan inventory, nanti kita ngitung laju menentukan lubang kebocoran, terus kemudian menghitung laju kebocoran, menghitung apa namanya, lalu setelah itu menghitung massa yang terlepas, menentukan tipe rilisnya, apakah mendadak ataukah bertahap, setelah itu menghitung luas area damage atau potensial fatalities-nya. Oke. Nah, kemudian nanti ada perhitungannya. Oke. Nah, lalu setelah diperoleh area konsekuensi untuk setiap lubang, dilakukan perhitungan area konsekuensi total yang dinamakan dengan likelihood weighted consequence area. Nah, jadi nanti areanya kita hitung untuk setiap lubang, terus kemudian apa namanya? Ini kita hitung seperti ini. Jadi ini generic failure frekuensi untuk lubang A dibagi dengan total generic failure frekuensi dikalikan luas area untuk lubang A, nanti dijumlahkan untuk semua lubang. Nanti ketemu ini ya, apa namanya, likelihood weighted uh, average consequence area. Kurang lebih begitu. Jadi ini consequence area rata-rata dengan pemberat berupa likelihood of failure. Kurang lebih seperti ini. Nah, GFF ini dapat kita lihat di tabel ya. Kemarin tabelnya sudah kita jelaskan di apa namanya, pertemuan tentang perhitungan LOF. Oke. Nah, eh, setelah ini ya LWK-nya itu dihitung, kategori konsekuensinya ditentukan sesuai tabel. Jadi kalau areanya itu nanti sudah ketemu, nanti kita masuk ke tabel ini. Ini areanya berapa? Kalau kurang dari 10 feet square ya A, dan seterusnya 10 sampai 100 feet square B, dan seterusnya sampai E begitu ya. Lebih dari 10.000 feet square. Nah, kalau Bapak Ibu cermati, ini naiknya itu per puluhan gitu ya. Jadi kurang dari 10, 10 sampai 100, 100 sampai 1000, 1000 10.000, di atas 10.000. Jadi ini itu skalanya skala logaritmik Bapak Ibu. Naiknya itu puluhan, puluhan, puluhan gitu. Ini skala logaritmik. Jadi kategori ini skalanya skala logaritmik. Nah, ini tidak tertulis aturannya Bapak Ibu, tapi ini penting kalau nanti misalkan Bapak Ibu mau menyusun metode sendiri untuk perusahaan masing-masing ya. Jadi ini skalanya itu skala logaritmik gitu ya. Kalau skalanya linear kan nggak begini ya. Skalanya linear ya mungkin kurang dari 10, 10 sampai mungkin 20, 20 sampai 30, 30, 40 begitu kan. Ini kan naiknya puluhan. Ini kurang dari 10, range-nya 0 sampai 10 kan katakanlah gitu ya. Ini range-nya udah puluhan, range-nya ini ratusan, ribuan, ini udah lebih dari puluhan ribu. Jadi ini skala logaritmik. Jadi kalau Bapak Ibu menyusun klasifikasi area seperti ini, itu skalanya itu skala logaritmik. Gitu ya. Ilmunya tidak tertulis, tapi ya ini yang digunakan. Oke, kategori konsekuensi untuk flammable atau toxic ini dibandingkan dan dipilih yang terbesar, gitu ya. Oke, jadi nanti apa namanya, kan untuk selain untuk yang flammable itu kan ada toxic ya, toxic consequence. Nanti itu kan juga muncul kategori juga untuk toksiknya. Kalau fluidanya itu juga beracun dan bisa terbakar nih. Tapi kalau fluidanya itu hanya terbakar atau hanya beracun, maka nggak perlu perbandingan. Tapi kalau misalkan fluidanya itu bisa terbakar dan juga beracun, nanti masing-masing perhitungan area untuk konsekuensi kebakaran dan konsekuensi api dan konsekuensi racunnya, itu kita tentukan dulu kategorinya Pak, A, B, C, D, E-nya.
Nanti setelah itu kita bandingkan mana yang paling parah. Nah, itu yang kita pakai. Kalau flammable-nya D, toksiknya C, ya kita pakai yang D begitu. Jadi kita ambil yang terburuk begitulah. Nah, eh apa namanya? Ini adalah contoh dari langkah penentuan LOF. Nah, LOF-nya dianalisis apa namanya semi kuantitatif itu hanya menggunakan technical module subfaktor. Jadi faktor lain yang berkontribusi pada equipment modification factor seperti universal subfaktor, mechanical subfaktor, dan complexity. Ya, baik. Nah, jadi eh, yang untuk penentuan LOF-nya itu hanya menggunakan TMSF. Jadi faktor lain seperti universal subfaktor yang terkait dengan cuaca, seismik itu tidak dihitung. Mechanical subfaktor itu juga tidak diperhitungkan. Proses subfaktor tidak diperhitungkan. Gitu ya. Nah, apa namanya? Mengapa demikian? Karena eh, subfaktor yang lain itu biasanya seragam untuk semua peralatan di satu unit atau satu plant. Biasanya begitu. Jadi itu tidak diperhitungkan di sini. Jadi begini, sebenarnya metode semi kuantitatif ini cocoknya itu diterapkan untuk eh, hanya satu plan saja. Karena faktor-faktor tadi sama untuk satu plan, begitu. Jadi kalau misalkan kita mau menyusun program inspeksi untuk satu plan, begitu ya, itu kita pakai semi kuantitatif tidak masalah, gitu ya. Tapi kalau misalkan seperti perusahaannya itu perusahaan besar, kemudian punya banyak pabrik dan ingin menyusun program inspeksi yang komprehensif gitu ya, menggunakan metode RBI untuk seluruh pabrik. Nah, ini metode semi kuantitatif ini tidak cocok. Karena nanti kondisi pabrik yang lokasinya berbeda, kemudian license-nya berbeda begitu ya itu apa namanya faktor-faktor tadi nilainya tidak sama begitu apa itu. Jadi kalau misalkan di apa ya kalau di pabrik pupuk gitu ya contoh gitu ya. Saya tidak tahu kalau pabrik semen, saya kurang pengalaman di industri semen gitu. Kalau di pabrik pupuk itu sekarang kan misalkan holdingnya Pupuk Indonesia nih. Nah, kan misalkan posisi pupuk Kujang yang ada di Cikampek, Jawa Barat, dibandingkan dengan pupuk Kaltim yang di Kalimantan, itu kan secara seismik tidak sama. Jadi kalau misalkan kita membuat semi kuantitatif untuk nyusun program inspeksi yang komprehensif uh, antar pabrik begini, supaya nanti misalkan cost-nya bisa diturunkan total begitu ya. Ini nggak cocok dia analisis semi kuantitatif ini. Karena tadi itu sisi universal faktornya sudah nggak sama kalau lokasinya beda, cuacanya juga nggak sama, seismiknya nggak sama. Nanti kalau kita lihat Bapak Ibu, misalkan kalau di apa di Pupuk Kujang itu kan dulu kontraktor dan license-nya itu kan dari Kellogg dan dari Toyo, Kellogg Amerika, Toyo Jepang. Nah di Kaltim mungkin license pabrik pupuknya beda lagi. Ada yang dari Haldor Topsu dari Eropa gitu. Ini kan desain dan lain sebagainya, filosofinya, faktor offset beda. Ini mechanical subfaktornya beda. Jadi nggak bisa dipakai untuk menyusun ranking resiko antar pabrik begitu. Ini semi kuantitatif itu begitu apa ya. Tapi kalau dalam satu pabrik, dalam satu plant, ya, yang satu paket begitu ya dulu pendiriannya atau lisensinya sama gitu ya satu area, nah ini masih bisa kita terapkan. Misal satu pembangkit listrik begitu ya PLTGU. Nah, PLTGU ini kan biasanya apa namanya gas turbin trainnya itu kan banyak itu kan. Tapi steam turbin trainnya kadang cuma satu atau dua begitu kan.
Nah, gas turbin train yang banyak itu kan biasanya mirip-mirip begitu. Lisensinya mirip, konstruksinya mirip begitu. Nah, itu bisa kita bandingkan menggunakan semi kuantitatif ini. Oke, tapi kalau misalkan di sini di plan A, PLN, ini PLTGU. Kemudian di plan yang lain PLTU total. Nah, ini nggak pakai metode semi kuantitatif sudah nggak cocok untuk membandingkan dua plan ini. Gitu. Kurang lebih begitu, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau untuk satu plan saja, nah ini cocok lah begitu ya. Karena batasannya seperti itu kurang lebih. Jadi kalau sudah total antar plan, nah kita mau nggak mau harus masuk ke kuantitatif gitu. Oke. Nah, untuk menentukan ranking resikonya itu mau nggak mau harus masuk kuantitatif. Oke. Nah, jadi kalau berdasarkan technical modul subfaktor, ini nanti yang menentukan skornya, skor yang di kanan ini, itu hanyalah ini Bapak Ibu, apa namanya, mekanisme kerusakan yang bekerja di peralatan tersebut. Oke, jadi kategori technical modul subfaktor ini nanti yang menentukan mekanisme kerusakannya. Semakin parah, semakin besar, semakin banyak, semakin besar. Gitu. Nah nanti ini kita konversi juga ke apa namanya skor apa kategori dari likelihood of failure-nya. Like, ya. Jadi konversi kita konversi ke likelihood of failure-nya di sini. Nah, kalau kita lihat juga ini apa skalanya juga sama, skala logaritmik Bapak Ibu. Mulai dari kurang dari satu sampai 10, 10 100, 100 1000 lebih dari 1000 begitu. Nanti ini juga penting. Jadi skala dari likelihood of failure-nya, consequence of failure-nya itu semuanya logaritmik. Jadi nanti kalau Bapak Ibu tesis membuat skala scoring begini, kalau bisa logaritmik. Supaya apa? Perbedaannya itu besar, Bapak Ibu. Kalau non linear saja nanti perbedaannya tidak terlalu besar. Itu nanti sensitivitasnya itu yang kurang gitu ya. Maksudnya terlalu sensitif begitu dia. Perbatasannya itu nanti akan banyak gitu. Oke. Nah, jadi nanti untuk setiap mekanisme langkah pertama adalah kita identifikasi dulu mekanisme kerusakannya apa saja. Langkah ini sama. Lalu kita masuk ke masing-masing modul untuk mekanisme kerusakan yang sesuai, kita hitung TMSF, lalu kita jumlahkan TMSF yang ada dari semua technical modul yang digunakan di poin 2. Oke. Lalu setelah itu kita konversi ke kategori LOF menggunakan tabel ini. Jadi kalau tadi konsekuensinya itu dibandingkan ya antara yang flammable dengan yang toxic. Karena ini dua hal yang berbeda begitu ya, mutually eksklusif. Kalau yang ini karena nanti sama-sama berkontribusi pada kegagalan peralatan, sama-sama berkontribusi pada probability of failure-nya, ya ini kita jumlahkan. Oke. Nah, ini adalah workbook-nya, contoh workbook untuk apa namanya likelihood of failure-nya. Nah, kalau kita lihat di sini apa namanya. Nah, ini yang ditulis cuma 3 ya mekanisme kerusakannya. Tening, HTHA, sama SCC. Ini sebenarnya tidak mengikat ya. Ini bisa kita tambahkan. Kalau misalkan yang teridentifikasi selain ini juga kita bisa tulis selain ini. Tapi biasanya kenapa ditulis cuma 3? Ya biasanya berdasarkan pengalaman mekanisme kerusakan yang terjadi itu tidak lebih dari 3. Jarang sekali yang mekanisme kerusakannya sampai 4 gitu, jarang sekali. Jadi nanti eh, apa namanya masing-masing kita hitung. Nah, baru kita isikan dulu di sini. Oke. Nah, apa namanya? Nah, ini ups maaf, 15. Nah, pengisian ini tidak perlu dilakukan dari awal atau baris pertama ini.
pengisian nanti bisa dimulai dari baris 8. Karena ini sebenarnya masuk ke perhitungan technical modulnya. Oke. Jadi lalu kemudian TMSF, karena ini sebenarnya kolomnya berbeda untuk setiap mekanisme kerusakan. Yang ini tuh sebenarnya untuk SCC gitu ya. Ini corrosion rate itu hanya untuk korosinya. Yang B ini sebenarnya nggak ikut-ikut dengan korosi. Yang B ini HTHA-nya di sini, C-nya di sini ya. Ini sebenarnya dia memasukkan sebagian dari perhitungan di technical modulnya. Tapi sebenarnya kalau kita sudah menghitung terpisah, kita tinggal masukkan mulai dari corrected technical module subfaktor dan combine. Ini combine kita jumlahkan tiga-tiganya, lalu kategorinya kita tentukan. Oke. Nah, ini bisa kita tambahin kalau misalkan ada 4 kolomnya tambahkan. Gitu ya. Oke. Dan ini juga bisa kita ganti. Kalau misalkan bukan HTHA dan SCC, tapi yang terdeteksi korosi dan creep gitu ya, atau yang lain korosi, brittle fracture ini bisa kita ganti. Oke ya. Lalu ini matriks resiko yang digunakan. Eh, Nah, kalau di 581 itu nanti seperti ini ya, likelihood-nya sumbu vertikal, konsekuensinya sumbu horizontal, begitu ya, Bapak Ibu ya. Ini konsekuensinya A, B, C, D, E, likelihood-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kategori resikonya itu ada low, yang di sini ini low, lalu kemudian ini medium, lalu ini medium high, lalu ini high. Begitu ya. Jadi ada 5, sorry ada 4, 1, 2, 3, 4. Low, medium, medium, high, high. Jadi nanti kesimpulan akhirnya itu resikonya itu ini Bapak Ibu. Ya, entah resikonya rendah, sedang, atau menengah, menengah tinggi, dan tinggi. Ini kalau di 581. Bisa nggak kita membuat rendah, kemudian medium, kemudian tinggi, sangat tinggi? Ya boleh saja. Boleh saja Bapak Ibu. Ini kita boleh saja membuat matrik yang berbeda. Misalkan ini dibikin simetris gitu, yang area sini itu juga masuk high, juga enggak apa-apa. Tapi yang jelas kita harus konsisten dalam menggunakan matriks ini dan kita tahu mengapa kok dibuat seperti ini, pertimbangannya apa, itu ada. Biasanya ya prakteknya ini disepakati dalam satu perusahaan, disepakati jadi SOP atau jadi standar gitu. Yang saya tahu Pertamina punya sendiri matrik ini karena dia punya guideline sendiri. Ya, kalau nggak salah dia matrik resikonya ngambil dari DNV, sedikit berbeda bentuknya dari ini. Tidak mengambil dari API. Oke. Nah, mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan apa namanya analisis semi kuantitatif. Oke. Nah, sebenarnya setelah analisis semi kuantitatif ini, itu ya kita menyusun program inspeksi seperti yang kita bahas di hari Jumat kemarin, begitu nggih. Jadi kalau kita ingat di hari Jumat kemarin itu yang jadi apa namanya, yang menjadi input dalam penyusunan program inspeksi itu adalah technical modul subfaktor. Nah, technical modul subfaktornya kalau di semi kuantitatif kan kita hitung juga dan yang kita pakai untuk menentukan likelihood of failure tadi. Jadi sebenarnya kalau untuk menyusun program inspeksi itu kita pakai yang semi kuantitatif tadi sudah cukup begitu sebenarnya untuk satu plan saja. Tapi kalau kita mau membuat ranking untuk apa ya antar plan dan seterusnya, nah itu harus masuk ke kuantitatif gitu. Nah, kita coba buka dulu ya yang kita review sebentar yang kemarin. Nah, kalau kita lihat yang kemarin kan ini pakai TMSF ini. Nah, ini kan juga pakai TMSF untuk menyusun program inspeksi itu. Inputnya TMSF. Jadi kalau kemudian kita menggunakan semi kuantitatif saja, sebenarnya sudah cukup untuk mengembangkan program inspeksi di dalam satu plan atau satu pabrik. Gitu.
Eh, mungkin ini materi tentang analisis semi kuantitatif. Saya setelah ini nanti saya coba untuk masuk ke ini ya, apa namanya, masuk ke praktek untuk analisisnya, kurang lebih begitu. Mungkin ada pertanyaan, monggo silahkan. Mohon izin tanya Pak, Bapak, Oke, untuk silahkan, Pak. kapal ini kan sejenis Pak, artinya confined space-nya, kemudian juga tipe-tipe bahayanya kan hampir sama, meskipun kapalnya berbeda-beda. Berarti cocok ya Pak untuk semi kuantitatif ini Pak. Bisa, Pak, untuk satu kapal dan untuk sister ship ya, itu bisa. Tapi kalau nanti apa namanya kapalnya yang sudah berbeda begitu nggih. Nah, itu agak repot. Saya kurang paham ya. Kalau kelas kelas BKI-nya sama memungkinkan nggak ya? Ini yang saya belum belum tahu nggih karena saya kurang mendalami ini apa namanya detail aturan kelas itu seperti apa begitu. Nah, bisa jadi kalau satu kelas itu masih masih masuk gitu. Tapi saya belum bisa memastikan ya karena saya apa namanya kurang mendalami ya aturan kelas ini. Begitu, Pak. Jadi kalau mau kita terapkan ya kita bisa terapkan pada sistem di dalam kapal. Misalkan untuk balas, untuk bilga, untuk cooling water, untuk fuel oil, untuk lube oil, gitu ya. Dan untuk kargo utamanya. Misalkan kargo minyak mentah begitu kan, atau kargo lain yang katakanlah bisa memicu korosi pada dinding tangki yang ada di dalam kapal. Mungkin itu yang bisa saya respon, Pak. Oke. Tapi kalau untuk yang rotating seperti main engine, seperti apa namanya balas pumpnya, bilge pumpnya, fuel oil pumpnya, kemudian lube oil pumpnya dan seterusnya, itu sebenarnya lebih cocok masuk ke program RCM, Pak. Begitu. Karena nanti treatmentnya itu agak berbeda begitu ya. Seperti yang pernah saya bahas di pertemuan pertama dulu. Oke, seperti itu kurang lebih, Pak. Nah, untuk hul juga bisa. Asalkan kita ini ya, apa kurang lebih kita tahu laju korosinya, hul bisa. Cuma mungkin begini, apa namanya, yang agak perlu kita pertimbangkan itu adalah over design faktornya kalau hul. Kan over design paradigma over design untuk pressure vessel dan hul mungkin berbeda nggih. Begitu. Nggih. Mungkin ada lagi, monggo silahkan.